Pemirsa, selain sidang vonis aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, Pengadilan Tipikor hari ini juga menggelar sidang vonis untuk mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya pengadilan sudah menjadwalkan pembacaan vonis pada Kamis lalu, namun hakim menunda pembacaan karena draft putusan belum rampung. Seperti diketahui, jaksa menuntut agar Rafael diberikan hukuman 14 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Dan jika tak mampu membayar denda, Rafael dikenakan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Selain itu, Rafael juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah, paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Apabila Rafael Alun tidak membayar, maka harta benda Rafael disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti dengan ketentuan jika Rafael tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun. Untuk mengetahui jalannya sidang vonis kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun, sudah ada jurnalis B-Universe Aulia Rahman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang Aulia, seperti apa jalannya sidang vonis kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun hari ini? Dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini, Senin 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang pembacaan vonis hukuman terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dan memang vonis ini akan dibacakan, saya sebelumnya memang sidang pembacaan putusan ini sempat tertunda begitu. Memang sejatinya sidang vonis ini akan digelarnya pada Kamis 4 Januari lalu, hanya saja ketika itu memang Majelis Hakim beralasan bahwa berkas putusan Rafael Alun ini masih belum rampung begitu. Selain itu juga Majelis Hakim mengaku masih perlu mempertimbangkan pendapat dari jaksa maupun juga tim kuasa hukum dari Rafael Alun sebelum menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap Rafael Alun ini. Dan memang dapat kami sampaikan bahwa hingga pukul 11 siang ini sidang pembacaan vonis Rafael Alun Trisambodo ini masih belum dimulai begitu. Dan namun memang dari pantauan kami di lokasi, tim kuasa hukum dan juga jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah hadir di ruang sidang menanti kedatangan dari Majelis Hakim yang akan membacakan putusan terhadap Rafael Alun. Dan memang Majelis Hakim juga sampai saat ini masih hadir di ruang sidang untuk membuka sidang pembacaan vonis terhadap Rafael Alun ini sendiri. Dan memang juga dari pantauan kami di lokasi hingga pukul 11 siang ini memang dari pihak keluarga Rafael Alun ini memang kami belum melihat begitu kedatangan untuk memantau jalannya sidang pembacaan vonis Rafael Alun. Dan di lain sisi Rafael Alun selaku terdakwa dalam kasus ini memang juga belum hadir begitu di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang meski sidang pembacaan vonis ini belum dimulai, di lain sisi dari pihak KPK juga telah menyampaikan keyakinannya bahwa Rafael Alun akan diputus bersalah oleh Majelis Hakim, mengingat akan diputus bersalah oleh Majelis Hakim. Dan juga namun demikian dari pihak KPK, putusan dari Majelis Hakim dari pihak KPK menyampaikan bahwa dari fakta hukum yang mencuat selama rangkaian persidangan Rafael Alun ini memang menunjukkan bukti-bukti dan juga fakta-fakta bahwa Rafael Alun ini diyakini bisa dijatuhi vonis bersalah begitu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dan juga dari pihak KPK juga meyakini bahwa semua fakta-fakta sidang yang mencuat saat
rangkaian persidangan Rafael Alun ini akan diakomodir begitu dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dan memang sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut agar Rafael Alun dijatuhi hukuman 14 tahun penjara begitu. Jaksa meyakini bahwa Rafael Alun ini terbukti bersalah menerima gratifikasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang begitu, dan memang selain itu juga jaksa menuntut agar Rafael Alun ini dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti begitu senilai 18,9 miliar, dan memang jika uang pengganti ini tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti hukumannya dengan 3 tahun kurungan. Dan memang sebagaimana kita ketahui juga, jaksa KPK ini mendakwa Rafael Alun atas dugaan penerimaan gratifikasi begitu senilai senilai miliaran rupiah begitu, dan memang gratifikasi ini diduga berkaitan dengan dari para wajib pajak berkaitan dengan pengurusan pajak mereka. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis B Universe Aulia Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.